Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musufina Hurul Aini dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 6E. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu isu kontemporer di dunia Islam, yaitu globalisasi di dunia Islam, melalui wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa UIN Bandung sebagai representasi pandangan generasi muda muslim saat ini. Nah, di era digital dan juga keterbukaan informasi, globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam cara umat Islam berpikir, berinteraksi, hingga menjalankan identitas keagamaannya. Namun, apakah pengaruh tersebut lebih banyak membawa dampak positif atau justru tantangan baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya telah mewawancarai beberapa mahasiswa dari dua jurusan untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap dampak globalisasi di dunia Islam saat ini. Yuk disimak videonya. Oke, jadi sekarang saya sudah menemukan satu responden. Ya. Nah, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Ya. Oke, kitanya namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Cis Azmi Zahira Ya. dari jurusan Ilmu Politik angkatan 25. Oke. Oke, sebelumnya aku ingin menjawab ya terkait globalisasi. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana menurut pendapat Teteh ya, bagaimana globalisasi mempengaruhi cara generasi muda muslim saat ini menjalankan identitas keislamannya seperti apa? Karena di era digital itu makin canggih ya teh, otomatis ketika orang muslim yang menguatkan lagi sebagai orang muslim itu, kita juga tidak boleh meninggalkan apa itu sebagai orang muslim. Contohnya di era global itu kan banyak banget ya kayak perpecahan belah antara misalkan kayak aku mesti malu ketemu aku sebagai orang muslim kan ya, ada faktanya gitu. Nah, caranya itu dari opini aku sendiri itu, kita itu jangan malu untuk mengakui agama kita sendiri gitu. Jadi kayak ketika misalkan kita berpakaian hijab atau tidaknya, ketika kita berkumpul dengan orang itu, kita tetap mengakui kalau kita orang Islam. Jadi jangan melepas bahwa kita sebagai orang Islam gitu. Jadi itu ya. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah budaya global melalui media sosial ataupun internet itu apakah lebih banyak memperkuat atau malah justru mengikis nilai Islam di kalangan Gen Z? Kalau dari aku pribadi itu malah jadi lebih menipis. Karena apa? Karena dari global sosial tuh kayak medsos gitu tuh ya, gampang banget mempengaruhi orang-orang yang berpengaruh. Karena kan medsos gampang banget naiknya kayak up-nya banget ya. Sedangkan orang-orang tuh kita tidak bisa meyakini bahwa mereka tuh bisa kuat iman gitu kasarnya mah ya. Nah, dengan cara medsos selalu nge-up berita-berita yang bisa kayak mengecek kita tuh, jadi kita kayak suka ada pikiran, tapi kayak malu deh mengakui gini-gininya. Jadi itu tuh kayak bakal jadi mengecah keimanan kita juga sih kalau dari segi sudut pandang gitu dari Gen Z sendiri gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya Teh. Ya. Nah, menurut Teh bagaimana seharusnya umat Islam itu sendiri menyikapi globalisasi agar tetap terbuka terhadap perkembangan zaman gitu, tanpa kehilangan nilai agama Islam itu sendiri? Kalau dari aku pribadi itu gini, ketika ada tren-tren yang up, yang lagi tren banget, nah Islam juga jangan kayak sebagai Islam, kita jangan tertinggal oleh tren tersebut. Jadi ketika memang ada beberapa tren yang bisa dibilang, oh ini bisa cocok nih buat kita, kayak misalkan contohnya kayak dakwah, contohnya kayak kita pengajian. Sekarang kan banyak kayak pengajian online yang kayak misalkan ataki, nah itu tuh bisa jadi sumber pertama kita untuk mempertahankan agama Islam ke yang lainnya gitu, agar tetap terjalan dan tetap tidak menghilangkan jati diri kita sebagai orang Islam. Mungkin Teh cukup ya acara kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Teh. Terima kasih. Kayak mungkin sekian untuk responden pertama. Kita lanjut ke responden selanjutnya. Oke. Nah, Jadi aku udah nemu responden kedua. Sebenarnya kita perkenalan dulu ya. Ya. Sebelumnya dengan Teh siapa? Sebelumnya kenalin, nama aku Mila Anak Teh dari jurusan Ilmu Politik. Gak apa-apa sih. Baik Teh. Sebenarnya saya akan mewawancara terkait globalisasi ya. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, menurut Teteh nih, bagaimana globalisasi mempengaruhi cara generasi muda muslim itu menjalankan identitas keislamannya saat ini? Menurut Teteh gimana? Aku ya kayak globalisasi itu emang memengaruhi cara berpikir Gen Z juga gitu, apalagi cara berpakaian, cara itu. Nah, bagaimana gitu ya globalisasi bisa kayak menemukan nilai-nilai keislaman di diri Gen Z. Menurut aku sendiri bisa kayak melakukannya itu, kita tuh jangan terlalu mengikuti fashion yang misalnya terbuka gitu, bisa. Terus juga kayak
Tapi itu mungkin menurut perspektif masing-masing aja. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah budaya global seperti media sosial dan juga internet lebih banyak memperkuat atau justru mengikis nilai-nilai Islam di kalangan Gen Z ini gitu? Kayak media sosial memperkuat atau berkurang. mengikis gitu. Kalau dari aku bisa aja memperkuat, soalnya kan di sosial media juga bisa menjadi media dakwah dalam keislaman gitu. Nah jadi menurut aku sendiri itu bukan memperkuat atau memperkikis kalau misalnya media itu digunakan dengan cara yang benar. Nah seperti itu kayak media buat media dakwah kayak Kadam Sidik deh gitu. Nah kayak Kadam Sidik banyak deh kayak yang tokoh-tokoh Islam yang dakwanya di media sosial gitu. Pertanyaan terakhir ya Teh. Nah, menurut Teteh bagaimana seharusnya umat Islam ini menyikapi globalisasi agar tetap terbuka terhadap perkembangan zaman, tapi tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam itu sendiri gitu. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau dari aku sendiri, bagaimana menyikapinya biar tidak tergerus zaman gitu. Dengan cara kita tuh kayak seimbang, kayak melakukan kegiatan duniawi dengan kegiatan akhirat itu dilakukan bukan secara bersamaan tapi kayak seimbang gitu. Misalnya kalau kita misalnya kalau kita tetap melakukan zakat, kayak puasa, sholat itu kan bisa juga tidak bisa Terbawa arus. Ya terbawa arus gitu, bisa sholat kayak sedekah gitu. Nah kalau kita bisa mengikuti zaman sekarang juga bisa gitu, kayak mengikuti fashionnya tapi tetap menutup aurat, Harus dibatasi juga ya Teh? ya gitu. Mungkin sekian ya Teh untuk wawancaranya. Terima kasih banyak. Dan juga kayak dulu. Hai. Oke, Ya. sekian. Sekarang kita ke responden terakhir. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama Tetehnya. Ya. Dengan Teteh siapa sebelumnya? Halo, aku pada Rida Kotrada atau panggil aja Dila. Ya. Oke, Tetehnya dari jurusan mana? Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi dengan Masyarakat. Mati. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku izin mewawancarai Teteh terkait globalisasi di generasi muda ataupun Gen Z gitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, menurut Teteh, bagaimana globalisasi mempengaruhi cara generasi muda Muslim dalam menjalankan identitas keislaman sendiri, misalkan dari segi gaya hidup, fashion, ibadah. Nah, itu bagaimana menurut Teteh? Kalau dari penglihatan aku, anak-anak muda zaman sekarang dalam menjalani budaya Islam ya seperti itu, yang dipengaruhi oleh globalisasi itu, anak-anak zaman sekarang lebih fleksibel sih, Teh. Jadi bisa menyambungkan antara budaya-budaya Islam dan juga budaya-budaya luar gitu. Kayak contohnya misalkan dalam berpakaian gitu kan, anak-anak zaman sekarang itu lebih kekinian gitu. Terus juga cara beribadahnya bisa lebih fleksibel juga gitu kan, bisa dari mana aja, kayak misalkan syiar gitu kan, dakwah itu bisa melalui media online kayak gitu kan. Kalau misalkan zaman dulu kan tanpa dipengaruhi oleh globalisasi gitu kan, masih offline nih, kayak tatap muka antara muka satu dengan antara muka dua gitu kan. Jadi lebih fleksibel sih kalau untuk cara beribadah dalam berdakwahnya. Soalnya kalau zaman dulu belum ada teknologi ya. Iya betul. Nah, menurut Teteh, apakah budaya global nih seperti sosial media juga internet lebih banyak memperkuat atau justru mengikis nilai-nilai Islam di kalangan Gen Z sekarang? Oke, kalau menurut aku sendiri dua-duanya bisa sih Teh. Jadi ada kalanya itu balik lagi gimana orang tersebut untuk menerimanya gitu. Ada kalanya ketika seperti itu, ada kalanya memperkuat nilai-nilai Islam itu sendiri. Seperti contoh, jadi nilai-nilai Islam yang ada di masing-masing negara itu jadi diketahui dengan adanya globalisasi ini gitu. Tapi ketika seseorang itu bisa dibilang imannya tidak terlalu kuat gitu ya, itu bisa mengikis Teh. Ya. Pertanyaan terakhir, nah menurut Teteh, bagaimana seharusnya umat Islam itu menyikapi globalisasi ini
biar terbuka gitu terhadap perkembangan zaman, tapi tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Menurut aku sendiri, pertama emang kita sebagai umat Islam gitu ya harus bijak gitu kan, karena pertama banyak informasi yang kadang tuh nggak tahu nih kebenarannya itu seperti apa gitu kan, jadi emang harus bijak gitu kan. Terus kedua, dalam bertindak juga dipengaruhi oleh kebijakan tersebut gitu. Jadi ketika bertindak harus sadar nih, kayak nggak terlalu bisa dibilang nggak FOMO sama culture atau budaya yang sekarang sedang berkembang di Indonesia ya tentunya kayak gitu. Jadi emang harus bijak lah. Oke. Mungkin untuk wawancaranya sekian ya Teh. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara dari ketiga responden tadi. Nah, sudah terlihat jelas ada pola yang cukup jelas bahwa globalisasi memang sangat mempengaruhi cara generasi muda Muslim menjalankan identitas keislamannya saat ini. Semua responden itu sepakat bahwa perkembangan teknologi seperti media sosial dan juga internet itu mempunyai peran besar dalam membentuk cara berpikir, gaya hidup, sampai cara beragama generasi muda Muslim saat ini. Tapi menariknya, pandangan responden terhadap dampak globalisasi tidak sepenuhnya sama. Responden pertama cenderung melihat globalisasi ini sebagai ancaman karena dianggap bisa mengikis keimanan dan juga membuat sebagian Muslim itu malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Nah, pandangan ini sejalan dengan teori dalam kajian globalisasi yang menyebutkan bahwa globalisasi ini dapat menekan identitas lokal dan juga religius dengan dominasi budaya populer gitu. Nah, namun responden kedua dan juga ketiga tadi memandang globalisasi ini secara lebih seimbang gitu. Mereka berpendapat bahwa globalisasi juga bisa memperkuat keimanan dan juga bisa memperkuat nilai Islam, seperti contohnya dengan menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah, penyebaran ilmu agama, dan juga memperluas wawasan umat Islam tentang praktik keislaman di berbagai belahan dunia ini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya globalisasi tidak selalu bersifat negatif, tetapi sangat tergantung pada bagaimana seseorang itu menggunakan ataupun memanfaatkan zaman globalisasi ini dengan baik gitu. Nah, dari sini terlihat bahwa persoalan utamanya itu bukan terletak pada globalisasinya, tetapi pada kesiapan individu dalam menyikapinya. Jika seseorang memiliki pemahaman agama yang kuat dan mampu bersifat kritis terhadap arus informasi, maka globalisasi bisa menjadi alat untuk memperkuat identitas keislaman. Tapi sebaliknya, jika tidak memiliki filter yang baik, globalisasi dapat menjadi faktor yang mengikis nilai-nilai agama itu sendiri. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa tantangan utama umat Islam di era globalisasi bukanlah menolak perkembangan zaman, melainkan bagaimana tetap terbuka terhadap modernitas tanpa kehilangan prinsip-prinsip keislaman. Dalam konteks ini, umat Islam dituntut untuk adaptif, bijak, dan juga selektif, mengambil manfaat dari perkembangan global, tetapi tetap menjaga identitas dan juga nilai agama dengan berbagai landasan utama gitu. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.